الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, berbagai kenikmatan kepada kita semua. Karena hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalilun min ibadiyasy syakur. Hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur kepadaku itu adalah sedikit. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Ayyam, Jumat yang terakhir di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita bisa introspeksi, bermuhasabah, mawas diri atas amal perbuatan, kegiatan-kegiatan yang telah kita tunaikan. Kita tentunya dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah, untuk mawas diri, menghitung-hitung sebelum dihitung oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mawas dirilah kalian, bermuhasabah, menghitung-hitung diri sebelum kita dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul hisab, hari mahsyar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu tema untuk mawas diri kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, kepada jin dan manusia, manakah yang kalian dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangnya dalam surah Rahman ini hingga 31 kali. Ini salah satu hikmahnya adalah agar kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan manusia, agar senantiasa bersyukur, mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada jin dan manusia khususnya, yang memang dua makhluk yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah ini, agar senantiasa bermawas diri, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keduanya, kepada kita dan jin ini tak terhingga. Sehingga jika kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak mungkin akan kita bisa mengkalkulasikan. Kalau kita banding-bandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh kita, tentunya tidak akan sebanding sedikit pun. Sebuah hadis disebutkan pada hari kiamat,
Orang hamba akan dihadirkan 3 wadah. Yang pertama adalah wadah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wadah amal soleh manusia, dan yang ketiga wadah syukur. Kalau dibandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh, kemudian dihadirkan amal soleh seorang hamba yang terkecil, ya, dihadirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkecil, kemudian dibandingkan dengan seluruh amal manusia ini, ternyata tidaklah sebanding. Karena itu kita walaupun ingin berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak mungkin menghinggakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan redaksi yang sama dalam surat yang berbeda. Dalam surat Ibrahim disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam surah An-Nahl juga disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian tidak akan bisa menghinggakan, tidak akan mungkin mampu kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati lebih mendalam, ternyata dalam 2 ayat ini walaupun awalnya sama tetapi penghujungnya adalah berbeda. Dalam surah Ibrahim disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwasanya tabiat manusia, sesungguhnya tabiat manusia itu adalah dia senantiasa zalim terhadap diri sendiri, dan dia mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir As-Sa'di beliau menyebutkan wa inna az-zulma wal kufr tabi'atan min tabi'atil insan. Sesungguhnya kezaliman dan kekufuran ini adalah tabiat manusia. Dan tentunya kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman senantiasa mawas diri, senantiasa mengontrol tabiat manusia yang cenderung pada kezaliman, terutama menzalimi diri sendiri, menzalimi sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, kepada hamba, namun kita hamba-hamba mayoritas manusia ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua di dalam surah An-Nahl ayat 18 diakhiri oleh firman Allah Subhanahu wa taala wa innallaha laghafurur rahim. Namun walaupun itu adalah sifat dasar manusia senantiasa zalim terhadap diri sendiri, senantiasa kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakinlah Allah menguatkan innallaha laghafurur rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun. Walaupun manusia diberi karunia Allah Subhanahu wa taala, namun senantiasa bermaksiat, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innallaha la ghafur. Allah menguatkan dalam ayat yang pertama, la zalumun, sungguh manusia itu memiliki sifat kezaliman, menzalimi diri sendiri, menzalimi sang Khaliq. Tetapi dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan innallaha la ghafurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh Maha Pengampun, mengampuni segala dosa hamba. Betapapun besarnya, betapun banyaknya dosa hamba, Allahu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan menyayangi hamba-hambanya. Selama hamba meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, mengampuni segala dosa dan menyayangi hamba dan makhluknya, terutama adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azwatul mu'minin rahimakumullah. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita bahwasanya nikmat, karunia, fadlun minallahi azimun, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini sungguh sangat besar, terutama adalah
nikmat al-iman wal Islam, nikmat hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Benar kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Namun kita mendapatkan pengkhususan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat-umat atau ikhwan-ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang pada akhir zaman yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanya, tetapi kita semua beriman, meyakini informasi berita riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kita meyakini, kita mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga tentunya kita adalah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman wal Islam itulah tentunya harus kita gaungkan, harus kita ingat bahwasanya inilah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara, yang senantiasa kita jaga. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhir hayat kita iman dan Islam ini terlepas dari diri kita. Karena itu kita diwajibkan untuk memberikan nasihat di khutbah Jumat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman, melainkan kita senantiasa menjaga memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya itu adalah nikmat, karunia terbesar kepada kita semua dan yang harus kita jaga dan pelihara. Ma'asyiral muslimin wa zubratan rahimahullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya kebanyakan manusia ini lalai. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia di muka bumi yang Allah ciptakan ini tidak ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu mulia, yang harusnya kita menyadari, kita mensyukurinya. Bagi Rasulullah SAW menyebutkan dua hal, dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus agar kita senantiasa mengingatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani katsirun minan nasi maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, dua karunia Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia lalai. Kebanyakan manusia tidak menyadari kalau itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus syukuri, yang harus dia ingat sehingga dia memanfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi SAW as-sihhatu wal faragh, yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan keduanya kepada seluruh hamba, baik orang kaya, miskin, besar, kecil, laki, perempuan, semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang sama. Allah berikan kepada orang saleh 24 jam dalam sehari semalam untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak saleh sama mendapatkan jatah 24 jam sehari semalam. Namun yang berbeda adalah cara menyikapinya, cara kita mengisi hari-hari, detik-detik kita, yang hakikatnya adalah umur kita, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari 24 jam ini tentunya yang menentukan adalah detik-detik kita, cara kita memanfaatkannya untuk beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang saleh mendasari seluruh amal perbuatannya dengan amal saleh dan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima suatu aktivitas, suatu amal saleh dari seorang hamba yang tidak berdasarkan pada keduanya, yaitu beriman dan juga beramal saleh. Betapapun kelihatannya saleh,
kelihatannya baik suatu aktivitas di mata manusia, namun apabila tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu menjadi habaan mansura, menjadi fata morgana, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya seorang muslim harus mendasari seluruh aktivitas kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sinkronize seluruh amalan kita dengan aturan-aturan di dalam Islam yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita ini sungguh berharga. Kita tidak menyadari betapa nilainya kesehatan ketika kita belum sakit. Ketika kita sakit, merasakan sakit, baru merasakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan kita. Banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, tidak bisa untuk beramal soleh, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat qiyamul lail karena sakit. Betapa banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Dia disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan dunia, sehingga walaupun dia sebenarnya sehat, tetapi karena disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengisi amal soleh dalam kehidupannya, sehingga dia juga termasuk sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihima, yaitu hamba-hamba yang dia tertipu. Maghbun secara bahasa adalah dia tertipu. Dia sekolah, dia beramal soleh, dia berusaha mengisi hari-harinya penuh dengan kegiatan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik, aktivitas-aktivitas yang baik, tetapi kalau dia tidak jaga niatnya, tidak jaga kesahihannya, maka bisa jadi ini tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tentunya di akhir tahun ini tentunya kita menjadikan sebagai muhasabah, sebagai sarana kita untuk mawas diri, menghitung-hitung amal soleh kita, dengan cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang merugi, karena ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apapun di matanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah ala taufiqihi wa syukru ala amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha fima amara wa intahu amma nahaa anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا عالمين شاكرين حمدا يوافينا وهو الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات خير الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami adalah hamba-hambamu yang mengakui kesalahan dan kekhilafan. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, bersimpuh di hadapanmu ya Allah dengan mengharap ridha dan ampunanmu ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kami belum mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, mulai detik ini di akhir penghujung tahun ini ya Allah, kami menyadari
Kami meyakini bahwasanya nikmat-Mu kepada kami adalah sangat besar dan agung. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ij'al al-ghalaa wal-walaa wal-zalazil wal-mihan وسائر الفتن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة